Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mela Maya Savana. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil tugas besar gambar teknik dengan membawakan produk yaitu hand truck. Saya dari kelompok 3, ini dengan anggota kelompok saya ada Putri Ramadhani dan juga Willy Asisati. Yang pertama, kita akan masuk ke latar belakang. Nah, kenapa sih kita perlu membuat rancangan produk ini? Yang pertama, kita harus memenuhi penilaian tugas besar praktikum gambar teknik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif dalam memahami konsep gambar teknik yang berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi di lapangan atau industri kerja. Nah, proses perancangan itu dilakukan menggunakan software Autodesk Inventor sebagai perangkat lunak CAD untuk menghasilkan model 3D yang akurat dan meminimalkan kesalahan desain sebelum produksi. Nah, proyek ini tuh menjadi sarana penerapan teori gambar teknik ke dalam praktik perancangan produk sesuai kebutuhan industri. Nah, untuk konsep utamanya, pertama ada gambar teknik, yang kedua ada standar ISO, yang ketiga ada proyeksi ortogonal, lalu visualisasi isometri, computer aided design atau CAD, lalu didukung dengan software Inventor 2024. Lanjut di flowchart proses pengerjaan. Nah, di sini kita akan mengawalinya dengan mulai. Lalu kita akan menginputkan produknya, yaitu produknya merupakan hand truck. Selanjutnya, kita akan membuat rancangan dan ukuran produk. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pembuatan part, dilanjutkan dengan assembly atau perakitan, lalu akan menghasilkan output, yaitu hasil produknya berupa hand truck, dan proses selesai. Di sini ada komponen part. Jadi komponen partnya jumlahnya ada 18. Yang pertama ada mur. Murnya kita memakai ukuran M10, lalu ada baut. Karena murnya kita memakai ukuran M10, maka bautnya juga memakai ukuran M10. Lalu ada ring atau washer, lalu ada spacer, dilanjutkan ada pengunci gauge, lalu ada velg roda, lalu ada bearing dalam, ada bola bearing, ada gauge bearing, ada grip atau pegangan, lalu ada alas barang, lalu ada roda. Untuk rangkanya itu ada rangka bagian datar, rangka bagian penyangga kanan dan kiri, rangka merah, rangka tengah yang nantinya akan dipasang vertikal, lalu ada penutup hook atau penutup roda luar, lalu ada bracket bawah. Selanjutnya ada proses assembly. Jadi setelah melakukan pembuatan part, maka akan masuk ke proses assembly. Assembly ini terbagi menjadi dua, yaitu ada assembly rangka dan juga assembly roda. Di assembly rangka, proses pertama itu kita akan memasukkan komponen rangka utama, lalu menguncinya menggunakan fitur grounded. Selanjutnya, kita akan melakukan perakitan struktur utama, memasukkan part alas barang, rangka merah kanan dan kiri, serta rangka tengahnya. Lalu, kita akan memasang komponen kendali atau grip. Kita akan memasukkan grip ini menjadi pegangan gitu. Lalu diakhiri dengan pemasangan dudukan roda dan finalisasi memasukkan part bracket roda kiri dan kanan, menghubungkannya ke bodi struktur bagian bawah. Selanjutnya ada proses assembly roda, yaitu proses assembly roda ini dimulai dengan merakit bearing kiri dan juga bearing kanan. Selanjutnya kita melakukan penyusunan komponen poros utama, seluruh komponen pendukung seperti as roda, mur, washer, dan juga lain-lainnya. Lalu kita melakukan penyelarasan sumbu dan hubungan bidang poros as roda nanti akan disatukan secara sepusat dengan bearing serta bracket roda. Dan proses terakhir yaitu memasukkan sub assembly roda. Setelah dua proses assembly ini selesai, maka dia akan menjadi komponen produk yang utuh gitu. Lalu kita akan masuk ke proses rendering. Jadi proses rendering itu merupakan tahap visualisasi untuk mengubah model 3 dimensi atau animasi mekanis menjadi gambar statis atau video. Nah, proses ini diawali dengan masuk ke menu Environment, lalu memilih Inventor Studio. Nah, proses ini itu mengatur aspek visual objek seperti memberikan material nyata, menentukan karakteristik tampilan permukaan, serta menambahkan decal atau stiker jika itu diperlukan. Lalu kita juga bisa mengatur pencahayaan atau lighting styles, menentukan sudut pandang kamera, hingga pembuatan lini massa jika objeknya itu dianimasikan. Lalu di sini ada tampilan dari produk, bisa dilihat dari pandangan samping, pandangan bawah, pandangan depan, dan juga pandangan belakang.
Lalu kita akan masuk ke pembuatan Bill of Material. Jadi pada proses pembuatan Bill of Material atau BOM itu ada 2 tahap setelah assembly itu dilakukan. Yang pertama, kita akan membuat project presentation pada export view di file presentation to.ipn. Proses ini tuh bertujuan untuk membuat visualisasi penguraian komponen agar urutan perakitan produk ini menjadi terlihat jelas. Jadi nanti kita akan memisahkan komponen yang sudah diassembly agar setiap part itu terlihat jelas gitu. Lalu kita masuk ke pembuatan Bill of Material atau BOM. Jadi di situ kita akan menampilkan list dari part dari produk yang kita buat gitu. Proses ini tuh berfungsi untuk mendata seluruh komponen hasil rakitan secara terperinci. Nah, kita masuk ke deskripsi produk. Jadi, hasil dari produk yang kita buat merupakan produk hand truck. Nah, hand truck ini merupakan alat logistik yang berfungsi untuk mengangkut barang secara manual dengan bantuan tenaga manusia untuk mendorongnya. Alat ini tuh dirancang khusus untuk meringankan beban fisik pekerja saat memindahkan material yang cukup berat atau cukup banyak, dengan meminimalkan risiko cedera otot akibat mengangkatnya manual. Jadi, alat ini tidak hanya bisa melindungi kesehatan karyawan, tapi juga mempercepat proses distribusi barang di area kerja. Nah, hand truck ini biasanya digunakan untuk memindahkan barang dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Nah, untuk keunggulan dari produk kami sendiri, yang pertama itu desainnya ergonomis serta sangat fleksibel sebagai alat perpindahan material di gudang. Karena memiliki ukuran yang ideal yaitu 1,1 meter kali 50 dikali setengah meter, produk ini tuh sangat membantu pekerja untuk melakukan aktivitas perpindahan barang menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Yang kedua, produk ini memiliki struktur rangkaian kokoh dan juga stabil. Nah, karena desainnya itu tegak lurus dan simetris ya, hand truck ini dapat mengangkut barang dengan lebih stabil ketika digunakan. Serta dengan pemilihan material yang kokoh, alat ini tuh bisa digunakan untuk mengangkut barang yang cukup berat sehingga dapat meringankan pekerjaan. Selanjutnya, produk ini juga meningkatkan fleksibilitas operasional dan juga biaya energi. Nah, karena penggunaan alat ini kan tidak memakai tenaga listrik maupun bahan bakar, melainkan menggunakan tenaga manusia. Nah, jadi alat ini tuh bisa meningkatkan proses material movement dan juga dapat menekan biaya operasional sehingga dapat memberikan keuntungan pada perusahaan. Nah, di sini ada kendala, solusi, dan juga evaluasi. Kendala yang kami hadapi pada saat pembuatan, yang pertama, kesulitan menentukan dimensi lingkungan pipa yang simetris. Nah, diatasinya dengan memaksimalkan akurasi sketsa 2 dimensi. Lalu munculnya notasi error karena over constraint di assembly akibat kesalahan logika berupa pemberian beberapa constraint bertumpuk. Nah, untuk solusinya kita akan melacak dan menghapus constraint yang bermasalah. Lalu ada ketidaksesuaian posisi saat menyatukan alas barang ke bracket bawah. Nah, solusinya kita akan mengunci part utama dengan fitur grounded lalu merakitnya secara berurutan. Lalu ada evaluasi. Setelah kita melakukan proses perancangan produk, di sini kita mengevaluasi setelah ukurannya lengkungan rangka utama diperbaiki dan kesalahan constraint diselesaikan, produk hasil akhir hand truck itu bisa berhasil terakit dengan utuh, presisi, dan juga bebas error mekanis serta menampilkan visualisasi material yang rapi dan realistis. Di sini kita sudah sampai di penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, proses pengerjaan tugas besar ini berhasil memodelkan serta menghasilkan produk hand truck secara utuh menggunakan software Autodesk Inventor melalui tahapan part modeling, assembly dengan constraint yang logis hingga rendering material yang realistis. Meskipun sempat menghadapi kendala geometri seperti ketidakpresisian sketsa awal, error karena over constraint, masalah tersebut itu berhasil diatasi secara sistematis melalui fitur model browser. Hasil akhir menunjukkan seluruh komponen dapat terakit dengan baik dan telah memenuhi standar ISO gambar teknik sehingga model produk ini valid dan siap diekstrak di gambar kerja 2 dimensi. Nah, untuk caranya mungkin ada pembenahan assembly. Jadi disarankan untuk memperketat urutan perakitan dengan mendahulukan sumbu silinder atau lubang menggunakan constrict atau insert. Lalu untuk saran selanjutnya yaitu inovasi atau pembuatan beda kerja atau pada perancangan ke depan, produk ini dapat dikembangkan dengan inovasi rangkaian lipat yang hemat tempat, perluasannya menggunakan content center untuk optimisasi komponen gambar serta pembuatan animasi pembongkaran atau export view di lingkungan presentation. Baik, mungkin itu saja presentasi penjelasan dari tugas besar
gambar teknik. Dengan saya Mela Maya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum